Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Hari ini adalah hari Rabu. Kita berjumpa kembali di tanggal 17 November 2021. Hari ini Kuntum mengambil tema menyenangkan hatinya. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-33 dan putih adalah warna liturgi kita hari ini. Adapun bacaan pada hari ini diambil dari kitab 2 Makabe bab 7 ayat 1 dan ayat 20 sampai dengan 31. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur bab 17 ayat 1, 5 sampai dengan 6, 8b dan ayat 15. Pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 16 dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Baik sahabat Kuntum terkasih, saya akan bacakan Injil kita hari ini dari kitab Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum terkasih, bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Selain itu, bacaan Injil pada hari ini juga bisa kita baca dalam kitab Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini cukup populer di kalangan umat. Walau harus diakui pada sebagian besar umat mengalami kesulitan
untuk dapat memahami dengan cepat. Penulis pun pernah mengalami hal seperti ini. Ada kesan umum bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak adil terhadap hamba yang ketiga. Apalagi jika melihat kepada ayat Injil Lukas bab 19 ayat 26, di mana dikatakan di sana, setiap orang yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Padahal sesungguhnya Allah Tritunggal Maha Kudus melakukan hal tersebut karena kasih-Nya. Dia tahu batas kemampuan kita untuk menerima masalah ataupun tekanan. Sehingga ketika kita tidak mampu di matanya, maka segera akan dipindahkannya segala masalah atau tekanan tersebut kepada orang lain yang dipandang lebih mampu. Itu sebabnya ada istilah Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan kita. Tetapi di sisi lain, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa cobaan adalah upaya Tuhan untuk membentuk dan menguatkan kita agar menjadi lebih baik lagi. Awalnya mungkin kita marah karena dianggap tidak mampu, sehingga apa yang ada pada kita diberikan kepada orang lain. Tetapi sesungguhnya kita bisa belajar untuk membangun kembali kualitas diri kita agar bisa lebih baik lagi dan siap untuk menerima 10 mina tersebut. Ketika Allah Tritunggal Maha Kudus mengambil sesuatu dari kita, maka kita harus percaya dalam iman bahwa Dia memiliki rencana dan sesuatu yang jauh lebih indah bagi diri kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk patah semangat dan mudah menyerah. Yang harus kita lakukan adalah terus berusaha untuk menjadi hamba, pengikut, murid, dan atau anak-anaknya yang selalu menyenangkan hatinya. Shalom dan terima kasih.